Ya, halo, kembali lagi bersama saya Heri Saryawa, Laos Padang. Tentunya acara ini adalah saya namakan takut lapar, karena semua orang kalau lapar suka berbuat yang aneh-aneh dan pikirannya kosong, nggak kontrol. Ya pokoknya acaranya takut lapar episode 1. Oke. Sekarang saya akan membahas video tentang debt collector, ya istilahnya penagih utang lah ya. Coba tonton videonya. Nih. Tuh, itu nggak pakai mikrofon profesional aja, kedengar pakai mikrofon pas tendangan nggak tahu, tendangan tanpa bayangan. Nggak pakai mikrofon profesional aja, pakai mikrofon handphone dari jarak jauh itu ya, tendangannya kedengar. Nah, yang saya bahas di sini, apakah debt collector itu harus jagoan? Atau apakah SOP-nya harus begitu? Harus kasar, harus... Jadi pas ngelamar ke HRD-nya bilang gini, kamu jagoan nggak? Kamu berani sama orang nggak? Oh berani pak, ya udah terima. Apakah emang harus siap berantem gitu? Atau enggak juga sih, kalau orangnya lebih gede, lebih sangar, dianya ngedon. Padahal bapak Gojeknya ini, ya bapak Grabnya ini, ya pokoknya driver online ya. Pokoknya bapak driver online-nya ini nyolot enggak, ini enggak, ya saya nggak tahu sosoknya gimana. Cuman emang nggak bisa gitu ngomong secara baik-baik, atau kan tahu rumahnya. Tentunya ini kan ada instansi ya, tahu rumahnya, data dirinya ada, disamperin ke rumahnya, ditungguin di rumahnya, katanya mungkin alasannya nggak ketemu gitu. Tapi kalau di jalan ya mata elang katanya bisa ketemu sehebat itu gitu. Ya itulah, pokoknya debt collector emang harus jagoan gitu. Kalau harus jagoan ya preman-preman banyak yang daftar jadi debt collector gitu. Tapi kalau satu lawan, kalau pengen jagoan mending ikut UFC deh. Dibayar iya, dapat nama iya, harum juga namanya, prestasi, bukan arogan gitu. Mendingan ikut UFC ya pak. Yang nendang tadi udah lumayan, tendangannya udah lumayan tadi mah gitu. Cuman kasihan ke drivernya aja gitu. Drivernya kalem, nggak nyolot, nggak apa-apa, tahu-taunya kena tendangan kungfu gitu. Ini bukan film tapi real ya. Tapi bisa momennya pas nih yang ngambil videonya nih. Ada yang komen, jangan secara keluargaan, jangan secara keluargaan karena bukan keluarga. Ya bener juga sih ya. Oke, video berikutnya. Viralkan, kasih tahu di kampung. Kasih tahu Putri. Tahu hidup dia ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gak boleh kayak gitu. Lagi ngerekam ini. Dia orang tuamu loh. Astagfirullahaladzim. Istighfar aja. Dikantolin kan di kampung. Santi, kasihan loh Santi. Aku udah cukup kak ngurus dia. Ya Allah Santi. Istighfar dulu. Coba istighfar dulu, istighfar. Astagfirullahaladzim. Coba istighfar. Ini sih keterlaluan ya. Kalau ini biasanya ibu mukul anak untuk, ya kalau anaknya bandel ya, untuk memberi pelajaran. Nah, ini anak menganiaya ibu dengan alasan dia sudah capek ngurus ibunya. Ya kalau capek ngurus ibunya ya nggak usah sampai mukulin sampai berdarah lah ya, sampai terluka, itu namanya penganiayaan gitu.
Ya untuk anaknya, ya saya nggak tahu suasananya gimana, kondisinya gimana. Cuman kalau sampai berdarah, ya ini namanya penganiayaan. Gitu. Nah kalau ini di mana sih, di daerah Sumatera lah ya, di Pelakat. Kalau ini anaknya jangan ngelampiasin ke ibunya. Kalau pengen pukul-pukulan ya tadi ikut Thai boxing. Ada UFC wanita juga mengikutan itu gitu. Jadi sampai berdarah loh, sampai nggak tahu itu mukulnya kayak gimana ya. Namanya juga orang tua, anaknya mungkin sekitar umur 30-an, tenaga juga ya oke lah. Kasihan sih kalau ibunya, tapi ya saya nggak tahu kondisinya. Cuman kalau melihat videonya ya kasihan ya dari segi ibunya gitu. Kita nggak tahu masalah sebenarnya kayak gimana. Cuman di sini disebutin dia udah nggak mau ngerawat ibunya dengan alasan nggak tahu, belum jelas kejelasannya gitu. Oke, next video. Itu ada yang bilang, yang komen itu belum ngerasain sih nggak punya orang tua. Bener sih, orang yang komen itu bener, belum ngerasain sih dia nggak punya orang tua. Kenapa nggak bisa pulang, nggak bisa ada kata pulang, nggak bisa ada kangen, ya begitulah ya, yang namanya keluarga. Bagus sih yang komen kayak gitu ya. Next video. Nah kalau ini sih kata saya keterlaluan sih ya. Dari tadi semua keterlaluan, ini juga keterlaluan. Soalnya apa, dia ya capsek lah, kepala sekolah mimpin murid yang nantinya dididik dan mengayomi guru-guru untuk memberitahu guru-guru untuk ngajar yang benar. Tapi dia nyawer, mungkin disangkanya nggak tahu, disangka capsek ini ketika nyawer, ketika ngasih duit, dia nggak tahu konsep sawer kali ya, nggak tahu konsep sawer, cium seenaknya. Ya penyanyinya refleks lah, bukan ngelawan, ini refleks. Kalau dilihat dari videonya lagi, dia refleks loh. Pas dikasih uang, ya disawer, nggak tahu capseknya langsung nyosor, ya refleks lah langsung. Kalau kata saya ini refleks loh ya. Terus si capseknya yang agak tolil ini nendang balik karena nggak terima. Yang semestinya nggak terima ya penyanyinya lah, biduannya gitu. Padahal biduannya nggak terlalu gimana gitu ya, nggak terlalu menggoda atau gimana, nyanyi biasa ya. Untuk ini sih ada yang komen, kenapa bisa jadi kepala sekolah gitu. Jadi kenapa bisa terpilih, kenapa bisa jadi kepala sekolah orang semacam begini gitu ya. Bapaknya kalau misalkan banyak Pak, kalau mau ini di muka umum lah ya, kalau mau langsung ya nggak nyium langsung itu banyak lah. Jangan ke model saweran, dia kan cuma nyanyi, bukan untuk dicium, dia untuk menghibur. Menghiburnya berbeda Pak, jangan salah, menghiburnya menyanyi, bukan menghiburnya untuk dicium oleh masyarakat. Enggak, mentang-mentang dikasih duit sok mau dicium, mentang-mentang dikasih duit ya mungkin ada yang kayak gitu. Tapi kalau yang biduannya itu refleks kayak gitu ya berarti ada yang salah sama tingkah laku capseknya ini. Nggak tahu ini dihukumnya gimana ya. Kalau murid kan ya, murid kalau bikin salah nih dihukum kaki angkat 1 sama ini dulu ya,
sama ini. Kalau capseknya digituin nggak, atau dijemur lah gitu, dijemur di sekolahan gitu sebelum dipecat gitu ya, dijemur di lapangan gitu, di lapangan basket kan biasanya banyak nih anak yang bandel dijemur di lapangan. Nah sekarang gantian capseknya yang dijemur di lapangan, boleh nggak sih gitu? Kalau saya sih ngedukung, dihukum secara gitu. Nah menurut kalian gimana? Komen di bawah. Kalau emang hukumannya seperti itu, gantianlah, jangan murid aja yang bandel dijemur, disuruh kalau enggak di sekolah telat disuruh angkat kaki satu sama kuping begini terus dijemur, atau enggak disuruh lari keliling lapangan, ya keliling lapangan, lakuin yang sama lah gitu. Jangan menghukum muridnya aja, capseknya juga dihukum seperti itu sebelum ada tindakan ya ini kan namanya udah melanggar hukum ya, sebelum ada tindakan hukum kasih sanksi sosial dulu lah menurut saya mah gitu. Gimana sih dihukum di sekolahan seorang capsek gitu, itu menjadi trendsetter pertama kalau kata saya mah ya. Oke, yang terakhir ini agak lucu sih ya, lucu kata saya yang terakhir, dari anaknya Jedar. El paling suka pelajaran apa? Sains and math. El kelas berapa sekarang? 4. Emang El cita-citanya pengen jadi apa El? Engineer. Insinyur, wah. Lawyer. Kenapa nggak mau jadi pengacara? Kalau banyak Terlalu banyak Hotman Parisnya kaget, anaknya yang di sini ada yang komen, anaknya yang ngomong, ibunya yang panik katanya gitu. Terus ada yang bilang ya bukan ngebela itunya, jodoh kan di tangan Tuhan ya. Bapaknya menyesal nggak sih punya anak pintar gitu? Sebenarnya anak tidak ada bakas anak ya, anak mah tetap anak gitu. Yang komen kayak seperti itu, anak tetap anak ya, bapaknya tetap aja bangga. Tapi kalau udah nggak sejalan sama ibunya ya, ada mantan istri tapi mantan anak tidak ada. Oke, lucu sih ngelihat itu, langsung spontanitas ya, ngelihat Hotman Paris langsung gitu, langsung gitu. Cuman dianya bercanda juga sih, Hotman Parisnya gitu, enggak ya, anak sekecil ini gitu ya, pintar sih kalau kata saya sih ya, spontanitas juga sih ngomongnya. Ya tadi ada yang bilang anaknya yang ngomong, ibunya was-was gitu. Oke, sekian dari saya. Ada ada Instagramnya Takut Lapar. Nah ini Takut Lapar episode 1, dan saya Erik Sadewa, tetap pos magang. Kalau ada video yang ingin kalian bahas, boleh DM ke IG saya atau IG Takut Lapar, dan boleh komen di YouTube. Oke, di YouTube Erik Sadewa tentunya. Oke, sekian dari saya.